Sekarang mari kita install Visual Studio Code karena ini akan kita gunakan sebagai text editor kita. Ketik aja di browser kalian, nanti di sini pilih yang code.visualstudio.com ya. Kita klik. Nah, kita tinggal download aja ya teman-teman, ini nggak ribet lah ya. Nanti dia akan download, dan kalian kalau misalnya mau lihat setup untuk misalnya getting started-nya seperti apa dan ini user guide-nya seperti apa, ini bisa di sini langsung. Ini cukup lengkap ya. Kita tunggu ya. Setelah kelar di download ya, kita tinggal open file aja, nanti installernya akan jalan. Oke. Nah, ini dia akan minta license agreement, kita accept aja, dan dia akan minta di mana diinstal, terserah temen ya. Saya biasanya milihnya default saja. Ini bisa kalian pilih semua ya. Next, install. Oke. Ini akan text time untuk installnya, butuh waktu ya. Kalian biarkan aja. Ya, setelah selesai diinstal, kalian bisa langsung finish. Dan kalau kalian centang ini, nanti Visual Studio Code-nya langsung nyala ya. Nah, dia muncul ya. Nah, sini kalian bisa lihat udah terinstall ya teman-teman ya. Dan kalian bisa browsing file gitu ya, dan bisa open folder yang ada di lokal kalian. Oke. Dan kalian juga bisa running terminal ya. Ini kalian klik new terminal. Ya, kalian buka aja. Coba ya. Nah, ini. Ya, untuk pertama kali dia loadnya agak lama ya. Jadi kalian tunggu aja. Sini juga nggak hanya PowerShell ya. Ini ada komen-komen apa yang lain ya. Misalnya kalian mau buka untuk Ubuntu, kalian bisa klik ini Ubuntu-nya. Dia nanti akan buat sendiri. Ya. Oke. Bisa kalian pindah juga. Ya kan? Ini bisa masuk ke sini lagi. Oke. Jadi akan kebuka. Ya. Nah, sekarang kita bakalan jarang untuk melakukan development di dalam Windows sistemnya itu sendiri. Tapi kita akan lebih banyak menggunakan Windows Subsystem for Linux-nya. Oke. Jadi kita coba buka Visual Studio Code-nya dari terminal yang tadi ya, supaya dia by default akan lari ke sana. Nah, jadi kalian bisa lihat langsung ke Ubuntu ya. Coba kalian buka ini, atau Windows terminal yang tadi juga bisa. Kalian ketikkan di sini code titik ya. Nanti dia akan loading Visual Studio Code dari Ubuntu-nya. Oke, dia akan buka ini. Nah, ini kalian trust all authors ya, trust di authors ya. Dan kalian nanti langsung bisa lihat nih, masuk ke sini. Ini adalah Windows kalian. Dan kalau misalnya ditanya mau install subsistemnya, oke, kalian install aja ya. Remote WSL ini remote tools development yang bisa digunakan untuk remoting langsung ke dalam WSL kalian. Jadi experience-nya nanti bakalan seamless ya. Oke, nanti ini kalian matikan. Coba kalian lakukan ya. Misalnya kalian ketik lagi nih, misalnya code titik ya. Oke, nanti dia akan install Visual Studio Code Server untuk WSL kalian. Karena tadi kita udah install pluginnya, ini sekarang dia akan install di dalam VS Code-nya. Dalam Ubuntu-nya ya. Dia akan install. Hal ini akan serupa jika kita menginstalnya untuk remote SSH. Karena WSL ini adalah di lingkungan kalian, di dalam komputer kalian. Kalau remote SSH, dia akan connect ke node atau server yang ada di cloud atau di luar dari komputer kalian over network ya. Nah, ini udah nih kebaca ya. Kalian bisa bikin file baru. Misalnya kalian bikin
hello.python, ya kan, untuk Python ya, bisa bikin kayak gini. Kalian kalau misalnya kalian dia akan ada notifikasi dan kalian bisa install untuk extension untuk Python dan yang lain ya. Nah di sini karena kalau tadi kan kita bikin di sini ya hello.py ya, kita lihat ada nggak di sini ya ls. Tuh ini ada ya hello.py ya kan. Dan kalau misalnya kalian ketik di sini hello gitu ya, kalian save, kita gede-gedein dulu ya, kalian save, nanti kita bakalan bisa lihat nih ls cat misalnya ya, hello.py. Nah tuh ada nih ya kan, print hello. Ini karena lupa enternya. Nah ini kalian bisa lihat nih tuh. Jadi dia seamless antara ini dengan Windows kalian, dan kalian juga bisa buka untuk Windowsnya ya, file di Windowsnya ya. Bayangkan betapa gampangnya. Kalian bisa show local. Nah dia nanti akan bawa ke Windows kalian ya. Dan kalau misalnya kalian mau ngakses file-file yang ada di drive C kalian atau drive Windows kalian, kalian tinggal buka ini ya. Kalian masuk nih ke MNT ya kan, dia di mount di situ. Dan kalian bisa ls. Nah, ada C ya kan. Folder C itu ya drive C kalian ya. Sama. Nah, ini karena kita nggak bisa ngakses langsung, tapi dia ini udah dapat ini. Program files dan yang lain seperti biasa di Windows kalian ada folder apa aja ya kan, ini standar ya, program files, ada users, Windows dan yang lain-lain.